Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story. Akhirnya Liga 1 bisa kembali bergulir kembali setelah break di jeda internasional yang alhamdulillah di jeda internasional bulan November ini kita semuanya bisa full senyum, kita bahagia karena tim nasional Indonesia akhirnya mendapatkan kemenangan perdananya di laga melawan Arab Saudi kemarin. Tetapi pada video kali ini gue akan bahas tentang super big match di BRI Liga 1 pekan ke-11. Yang tidak tanggung-tanggung ada dua partai yang bertajuk super big match. Yang ini akan sangat merubah kontestasi dari perebutan klasemen sementara khususnya di papan atas BRI Liga 1 di pekan ke-11. Langsung saja yang pertama ada super big match ya dari laga klasik antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Nah, untuk kalian yang akan menonton pertandingan ini kalian bisa menyaksikannya di pukul 15.30 hari Jumat besok. Nah, di 5 pertandingan terakhir ini agak sedikit kurang baik ya untuk Persebaya Surabaya. Karena Persebaya Surabaya di 5 pertandingan terakhir ini tidak menang sama sekali. Mereka hanya bisa 3 kali hasil seri dan 2 kali kemenangan direbut oleh Persija Jakarta. Tetapi menurut gua ini adalah sesuatu hal yang tidak adil kalau misalnya kita bandingkan ya dari 5 pertandingan terakhir. Ya, gua hanya menyampaikan datanya saja dan ketika kita mencoba meng-cross check ya bagaimana kesiapan dari Persebaya Surabaya dan Paul Muster ini sudah sangat yakin dan siap ya untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Carlos Peña atau Persija Jakarta di pertandingan besok hari. Dan kedua pelatih ini menurut gua kedua pelatih yang cukup unik ya karena ya Paul Muster ini dikenal di Persebaya Surabaya khususnya di Liga 1 2024 ini dengan gaya permainan defensif dan pragmatis. Bisa kalian lihat ya di 10 pertandingan terakhir di Liga 1 2024 paling banyak ya Persebaya Surabaya memenangkan pertandingan itu dengan skor tidak lebih dari 1-0. Bisa kalian cek ya, silakan cek di Google itu ada. Nah, artinya dengan hasil seperti itu berarti kalau Paul Muster ini itu tipikal pelatih yang memang ya oke lah, yang penting kita kuat defense ya, yang penting ketika kita punya 1-2 kesempatan itu harus berhasil dan pada akhirnya memenangkan pertandingan. Nah, tetapi meskipun Paul Muster ini dikenal dengan gaya bermain pragmatis dan defensif, ini tetap saja gitu ya di laga melawan Persib Bandung ya ketika mereka kalah perdana di Liga 1 2024 ini mereka itu kecolongan sebenarnya. Nah, artinya ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh tim yang akan melawan Persebaya Surabaya. Dan kemarin di jeda internasional Paul Muster ini lagi-lagi ya menjadi pelatih yang sangat begitu serius dalam mengevaluasi, berlatih, menyiapkan fisik pemain, taktik dan lain sebagainya. Maka bisa gua katakan ya Paul Muster ini sangat begitu siap, mungkin 100% lebih kesiapannya gitu karena dari hasil interview juga ya yang dilakukan oleh bersama Paul Muster itu sudah melakukan beberapa evaluasi yang menyeluruh dan ia sudah mengantongi gaya bermain dari Carlos Peña dan Persija dan itu berarti itu punya strategi jitu ya Paul Muster yang akan diterapkan ketika akan melawan Carlos Peña atau Persija Jakarta. Nah, sedangkan Carlos Peña semenjak melatih Persija Jakarta itu dikenal dengan gaya bermain possession ball. Ya, sehingga di pertandingan terakhir saja melawan Madura United ketika Persija Jakarta berhasil menang 4-1 atas Madura, itu luar biasa keren loh permainannya. Apalagi yang bikin salah fokus yaitu performa dari Rizky Ridho yang keren ya, bisa memberikan satu assist yang sangat indah kepada Gustavo sehingga Rizky Ridho ini mendapatkan kepercayaan diri ketika akan tampil di timnas. Dan betul saja penampilannya di timnasnya pun itu luar biasa tenangnya Rizky Ridho. Meskipun kita sempat dibantai oleh Jepang dengan skor 4-0, tetapi di laga melawan Arab Saudi kemarin Rizky Ridho adalah salah satu pemain yang menurut gua itu punya performa yang konsisten di tim nasional Indonesia maupun di klub. Lalu laga melawan Persebaya Surabaya juga, Persija melawan Persebaya Surabaya ini menjadi menjadi laga yang sangat emosional gitu ya untuk Rizky Ridho karena Rizky Ridho kan pemain yang dibesarkan oleh Persebaya Surabaya, lahir di Persebaya Surabaya dan akan melawan mantan klubnya sendiri. Jadi tidak mudah gitu ya secara batin ya pastilah ada lah ya meskipun gua yakin Rizky Ridho itu sosok pemain yang profesional ya, ia tidak akan terpengaruh dengan situasi batin atau situasi emosional seperti itu dan patut untuk kita saksikan laga yang akan sangat menarik. Untuk prediksinya laga ini tidak
akan berjalan dengan sangat begitu ketat dan seru, tentunya dengan intensitas tinggi. Nah, kuncinya di laga yang seperti ini yaitu hindari kesalahan. Ya, apalagi di lini tengah, ya, di lini belakang, jangan bikin kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, ya, atau pelanggaran yang memang di zona-zona rawan, zona merah. Nah, itu akan menyebabkan salah satu tim atau mau baik Persebaya atau Persija itu akan menelan kekalahan. Tetapi gue yakin dari segi permainan ini akan sangat menarik untuk kita tonton. Maka oleh karena itu kita wajib untuk menyaksikan laga ini. Lalu selanjutnya, super big match selanjutnya setelah pertandingan Persebaya dan Persija, maka disambungi dengan pertandingan super big match yang tidak kalah seru, yaitu Persib Bandung melawan Borneo FC. Ya, kedua tim ini jika Persib menang maka Persib akan menduduki singgasana klasemen sementara. Jika Borneo menang, ini maka Borneo akan semakin memperkokoh ya posisinya di pucuk pimpinan klasemen sementara B Liga 1 sampai dengan pekan ke-11. Di 5 pertandingan terakhir ini sangat imbang ya, bisa dikatakan imbang, yaitu Persib menang 2 kali, 1 kali seri dan 2 kali sisanya dimenangkan oleh Borneo FC. Artinya secara kekuatan di 5 pertandingan terakhir tim ini selalu memperebutkan ya siapa yang terbaik. Nah, bisa kita lihat dari hasilnya. Nah, lalu untuk peringkat sekarang ya Borneo masih berkat kemenangannya di pekan ke-10 mereka mempunyai 21 poin ya, meskipun sama poinnya dengan Persebaya Surabaya tetapi unggul dari kolektivitas gol. Artinya Borneo sekarang menempati posisi ke-1 dan Persib Bandung ya menempati peringkat kedua dengan 20 poin. Laga ini menjadi laga pertarungan strategi antara Boyan Hodak dan Peter Huistra ya, yang mana Boyan Hodak di beberapa pertandingan terakhir baik di Liga 1 maupun di Asia Champions League 2 ini menorehkan sesuatu hal yang sangat begitu luar biasa. Bagaimana comeback atas Lion City ya yang sangat begitu luar biasa ini membuktikan bahwa Boyan Hodak ini sosok pelatih yang menurut gua bisa dikatakan pelatih jenius. Lalu juga performa apiknya di Liga 1 sampai dengan pekan ke-10 tidak pernah terkalahkan. Nah, ini menjadi catatan yang positif untuk Persib Bandung dalam menghadapi Borneo FC. Yang mana kedua tim ini dalam 2 musim terakhir itu selalu menjadi duel-duel yang sangat begitu luar biasa. Dan Borneo di era Peter Huistra ini sangat konsisten penampilannya. Di Liga 1 kemarin ya mereka mampu juara di regular series dan nyaris saja ya juara di Championship Series jika saja mereka mampu memanfaatkan kesempatan ya di laga melawan Madura dan Bali ya kalau nggak salah. Nah, tetapi dan di Liga 1 musim ini ya Borneo FC juga terbilang tim yang sangat konsisten. Bagaimana mereka tampil di 10 pertandingan itu hanya 1 kali kalah ya dan sisanya mereka berhasil dengan kemenangan, dan ini jelas membuktikan bahwa dominasi Peter Huistra dan Boyan Hodak ya menjadi tokoh yang memang begitu luar biasa dalam hal taktik. Ini patut untuk kita saksikan ya bagaimana kontra strategi yang akan mereka terapkan di laga melawan perebutan pucuk pimpinan klasemen sementara B Liga 1 di pekan ke-11. Boyan Hodak dengan gaya permainannya yang terkadang ya pragmatis, terkadang position ball, tetapi Boyan Hodak selalu punya efektivitas dan kreativitas yang selalu ia ciptakan ketika memang pemain-pemain Persib ini sedang menyusun serangan. Apalagi Boyan Hodak dikenal dengan strategi counter attack yang banyak sekali berhasilnya ya. Maka oleh karena itu Persib ini banyak dikenal dengan tim yang memang sukses dalam counter attack. Dan Peter Huistra dengan gaya bermain position ball, ya mereka ini selalu berhasil memulai serangan dari build up, lalu biasanya mereka bermain di sayap ya, di tengah. Nah, ini akan semakin seru. Ya ditambah lagi Borneo ini terkenal dengan aliran bola yang begitu cepat ya, sehingga ini akan menjadi pertarungan yang akan sibuk di lini tengah ya. Makanya gelandang-gelandang dari Persib Bandung dan gelandang-gelandang dari Borneo FC ini akan punya cara jitu bagaimana agar supaya mereka mendominasi lini tengah. Dan beberapa pemain yang sempat dikabarkan cedera ya di Persib, ada Gustavo Pranka yang terakhir cedera melawan Lion City, lalu juga Edo Ferdiansyah ya yang sempat tidak bermain juga di AFC Champions League 2 ya karena mengalami gangguan di bagian kakinya. Ya, tetapi setelah gua cari-cari dan lihat-lihat gitu ya di aktivitas kedua tim ini khususnya Persib Bandung, maka Gustavo Pranka ini sudah siap 100%, begitu pun dengan Edo Ferdiansyah.
Lalu untuk Borneo FC ya, yang mana pemain mereka yaitu Ronaldo ya, yang sudah melewatkan 4 pertandingan. Akhirnya di pertandingan melawan Persib ini sudah pulih dan sudah dibawa oleh Peter Wijnaldum menuju ke Bandung untuk menghadapi laga melawan Persib di Stadion GBLA esok hari ya, tepatnya di malam Sabtu. Nah itu. Dan untuk prediksi dari kedua laga antara Persebaya Surabaya melawan Persija dan Persib Bandung melawan Borneo FC, untuk Persebaya Surabaya melawan Persija, gue prediksi itu akan seri. Ya, berapapun skornya itu akan seri. Nah, untuk melawan Persib melawan Borneo, karena Persib dominasinya terlalu kuat di kandang, lalu juga di pertandingan-pertandingan terakhir Persib Bandung ini punya motivasi dan mencatatkan hasil yang begitu impresif, maka di laga melawan Borneo ini, gua akan prediksi Persib Bandung yang akan memenangkan pertandingannya. Kalau kalian punya prediksi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekalian jika kalian belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tulis di kolom komentar. Terima kasih, gue Cepi Story, salam sepak bola.